Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini aku akan memberikan video pembelajaran mengenai analisis rasio laporan keuangan. Sebelumnya perkenalkan, aku Novia Benita dari Akuntansi 5A Politeknik Negeri Madiun. Kali ini aku akan membahas lingkup analisis rasio, yaitu mengenai definisi, tujuan, jenis, dan perhitungannya. Menurut Samrin tahun 2015, analisis rasio keuangan adalah cara membandingkan data keuangan perusahaan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Adapun tujuan dari analisis rasio sendiri yaitu memberikan informasi bagi perusahaan untuk mengetahui beberapa indikator kinerja perusahaan. 2. Untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan kinerja sebelumnya atau dengan kinerja perusahaan lain dalam industri yang sama. 3. Untuk kebutuhan internal perusahaan dan digunakan pihak eksternal yang berkepentingan seperti pihak kreditur dan investor. Berikutnya ada jenis analisis rasio. Yang pertama ada analisis kredit atau resiko, memiliki dua perhitungan, yaitu likuiditas untuk mengevaluasi kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. 2. Struktur modal dan solvabilitas untuk menilai kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang. Analisis yang berikutnya ada analisis profitabilitas, yaitu memiliki tiga perhitungan. Yang pertama, tingkat pengembalian atas investasi atau bisa disebut ROI untuk menilai kompensasi keuangan kepada penyedia pendanaan, ekuitas, dan utang. 2. Ada kinerja operasi untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi. Dan yang ketiga, ada pemanfaatan aset untuk menilai efektivitas dan intensitas aset dalam menghasilkan penjualan, disebut pula perputaran. Dan terakhir ada valuasi untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan atau saham yang meliputi perhitungan rasio harga terhadap laba, hasil dividen, tingkat pembayaran dividen, dan harga terhadap nilai buku. Pada bab ini saya akan menjelaskan lebih detail atau menjelaskan perhitungannya, struktur modal, dan solvabilitas. Struktur modal menurut Hasri tahun 2021 adalah perimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri dari utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang dengan modal sendiri yang terdiri dari saham preferred dan saham biasa. Solvabilitas merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban keuangan dan mempertahankannya dalam jangka panjang. Jadi, struktur modal dan solvabilitas merupakan elemen-elemen penting dalam strategi keuangan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas operasional dan stabilitas keuangan. Selanjutnya, kita akan menghitung struktur modal dan rasio solvabilitas perusahaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Terbuka pada tahun 2023. Yang pertama, kita akan menghitung total utang terhadap ekuitas dengan rumus total kewajiban dibagi ekuitas pemegang saham. Total kewajiban sendiri dapat kita lihat pada bagian laporan posisi keuangan perusahaan di bagian liabilitas, dan kita mengambil nilai dari jumlah liabilitas. Berikutnya, kita akan mencari ekuitas pemegang saham pada bagian ekuitas, dan kita mengambil dari nilai jumlah ekuitas. Setelah kita mendapatkan datanya, kita hitung dengan total kewajiban dibagi ekuitas pemegang saham, sehingga menghasilkan nilai 0,90. Yang berikutnya, kita akan menghitung utang jangka panjang terhadap ekuitas dengan rumus kewajiban jangka panjang dibagi ekuitas pemegang saham. Kewajiban jangka panjang sendiri dapat kita lihat di bagian liabilitas. Kita mengambil nilai dari jumlah liabilitas jangka panjang.
Berikutnya, ekuitas pemegang saham didapatkan dari ekuitas seperti yang di atas tadi. Setelah itu, kita dapat menghitungnya dengan cara kewajiban jangka panjang dibagi ekuitas pemegang saham, sehingga mendapatkan nilai 0,42. Yang terakhir, kita akan menghitung kelipatan bunga yang dihasilkan dengan rumus laba sebelum pajak ditambah beban bunga dibagi beban bunga. Laba sebelum pajak sendiri dapat kita lihat di laporan laba rugi di bagian laba sebelum pajak penghasilan. Dan beban bunga sendiri dapat kita lihat di bagian biaya keuangan. Setelah kita mendapatkan datanya, kita dapat menghitungnya dengan cara laba sebelum pajak ditambah beban bunga dibagi beban bunga itu sendiri, sehingga menghasilkan nilai 5,72. Setelah kita menghitung, kita juga wajib menginterpretasikan di mana fungsinya untuk kita melihat kinerja perusahaan tersebut. Yang pertama, total utang terhadap ekuitas adalah rasio keuangan yang menunjukkan seberapa besar proporsi utang dan ekuitas yang digunakan untuk membiayai perusahaan. Total utang terhadap ekuitas dikatakan baik jika rasio di antara 1 sampai 2. Dari perhitungan dapat disimpulkan bahwa tahun 2023 kurang aman karena nilai total utang terhadap ekuitas kurang dari 1. Hal ini menunjukkan kurangnya keseimbangan antara pembiayaan utang dan ekuitas. Yang kedua, utang jangka panjang terhadap ekuitas adalah rasio keuangan yang membandingkan jumlah total utang jangka panjang dengan ekuitas pemegang saham suatu perusahaan. Analisis ini untuk menentukan seberapa besar leverage yang diambil perusahaan. Utang jangka panjang terhadap ekuitas dapat dikatakan baik jika rasionya kurang dari 1. Dari perhitungan, dapat disimpulkan bahwa tahun 2023 berada pada predikat baik, berarti perusahaan memiliki struktur keuangan yang sangat stabil dan tidak terlalu bergantung pada utang jangka panjang. Yang ketiga, ada kelipatan bunga dihasilkan adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas utang jangka pendek dan jangka panjang. Kelipatan bunga dihasilkan dikatakan baik jika rasionya di atas 1. Semakin tinggi nilainya, semakin baik. Dari perhitungan dapat disimpulkan bahwa tahun 2023 berada pada predikat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam mengelola utang bunganya dan memiliki resiko kredit yang rendah. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.